Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kemusu beserta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Kemusu, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Kemusu. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, langsung menuju acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kemusu yang diwakilkan oleh Bapak Warto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Kemusu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di aula atau laboratorium kimia SMA Negeri 1 Kemusu untuk melaksanakan salah satu agenda di sekolah, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Kemusu. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa pada kesempatan hari ini saya mewakili kepala sekolah yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena adanya kepentingan. Sekali lagi beliau mohon izin dan memberikan mandat kepada saya untuk menyampaikan sedikit yang beliau harapkan untuk hari ini. Kemudian yang kedua juga akan ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, calon guru penggerak SMA 1 Kemusu, karena pada saat ini sudah memasuki tahapan di modul kedua yang merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan di program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan nanti Bapak Ibu semuanya calon guru penggerak bisa merealisasikan di sekolah kita sehingga akhirnya bisa membawa sekolah kita menuju ke arah yang lebih baik. Tidak perlu banyak yang saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Kemusu saya nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Warto. Kemudian dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu rapat koordinasi persiapan PPKS yang dipimpin oleh Bapak Julius. Alhamdulillah pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu bisa melanjutkan menuliskan sejarah hidup kita masing-masing. Semoga sejarah hidup kita ke depan selalu dalam kebaikan, istiqomah, dan besok bisa masuk ke jannah Allah al-firdaus seperti yang kita inginkan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya di sini saya akan sedikit berbagi dari program guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Sarjana Sastra CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali, yang mana pada kesempatan pada siang hari akan memberikan diseminasi atau penularan program guru penggerak khususnya untuk budaya
belajar atau teaching English and Creative bermakna sebagai cara pandang terhadap proses suatu pembelajaran. Satu sisi, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pertama, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penghargaan, apa itu penghargaan? Yaitu di mana ada piala, ada beberapa pemberian untuk yang kegiatan yang terbaik menurut penilaian. Suatu penghargaan, suatu benda atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, sing dinem kai-kai tok wae, seperti itu. Dan sebagian mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Jadi pembelajaran yang sekarang kita terapkan diharapkan tidak kita sebagai guru sebagai sentral tidak sentris, tapi kita berpusat pada anak didik atau peserta didik yang kita harapkan bisa aktif dalam setiap pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat pada siswa. Cara pandang juga dikenal sebagai paradigma baru, terutama untuk yang pada masuki abad 21 yang mau tidak mau kita tidak bisa menolak masuknya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini yang harus kita sikapi. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kedisiplinan itu muncul dalam diri anak. Jadi secara kesadaran diharapkan anak-anak mengerti apa itu makna dari kedisiplinan itu, apa manfaat dari kedisiplinan itu. Dari kegiatan disiplin positif yang akan dipaparkan saat ini, yaitu pendekatan disiplin itu bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat untuk jangka panjang. Jadi sifatnya bukan instan, besok jadi tidak. Itu mulai proses yang panjang pula. Jadi butuh suatu kesabaran yang luar biasa kita sebagai tenaga kependidikan. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sifatnya motivasi yang sifatnya eksternal. Jadi bukan dari muncul dari diri anak kita, namun lebih pada karena dampak dari luar anak-anak kita. Ini sifatnya tidak akan langgeng, tidak akan jangka panjang dan kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau
perkataan dari orang lain. Ini juga dari eksternal juga. Jadi bukan dari muncul motivasi anak. Ini juga bisa bertahan secara panjang, jangka panjang lama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini yang sifatnya muncul dari internal anak. Di sini mereka yang menginginkan, mereka yang membutuhkan, mereka yang menyadari akan kebutuhan rasa disiplin tertanam pada diri mereka. Ini akan nanti bertahan, insya Allah bisa jangka panjang. Jadi tidak hanya sebentar, spontan, instan. Itu jangka panjang akan tertanam pada diri anak. Kebutuhan dasar manusia. Apakah yang dibutuhkan kita sebagai seorang manusia, terutama anak kita? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya yang paling tengah itu bertahan hidup, dikelilingi beberapa unsur yang pertama penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan juga kebebasan. Itu kebutuhan-kebutuhan manusia yang dibutuhkan dalam hidupnya. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Istilah lain yaitu survival, untuk mempertahankan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima oleh semua orang. Kebutuhan ini yaitu untuk disayangi dan terima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi tidak merasa diasingkan, merasa tersendiri, tidak, tapi menjadi bagian dari suatu masyarakat atau kelompok di sekitarnya. Kemudian ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan meliputi rasa harga diri. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Inilah anak-anak kita di sekarang itu yang dikejar mereka, yaitu tentang kebebasan untuk berekspresi dan lainnya. Selanjutnya itu tentang kesenangan, lalu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Di sini dengan kesenangan itu akan memudah anak-anak kita dalam menyerap segala apa ilmu yang kita berikan semua di lingkungan sekolah. Studi kasus di sini muncul sebagai contoh. Sintan
Seorang anak kelas 11 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu satunya, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Sinta? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan agak seru jadinya, kan nggak seru jadinya. Itu jawaban dari siswa anak. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Aku sebel gambaranku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yaitu pengertiannya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita lihat perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Di mana pada grafiknya ini posisi yang paling bagus yaitu di posisi restitusi akan menghasilkan hasil yang bisa diterima dan tidak berefek secara psikologi pada anak didik. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada kegiatan lari-lari mengelilingi sekolah, itu saat-saat ada suasana di sekolah. Lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, terlambat. Terus yang kedua itu mencuci meja. Apa kegiatannya? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis sebagai konsekuensi tambahan. Terus yang ketiga yaitu tentang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi saat menggambar sudah jerih payah menggambar sketsa lukis belum selesai dikumpulkan, terus ada teman yang iseng itu dicoret-coret sehingga tidak nyaman bagi si anak. Terus yang keempat itu dalam bentuk hukuman. Di sana terlihat anak berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki, terus memegang 2 telinga, suruh berdiri dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu gambaran-gambaran dari kegiatan yang ada di pendidikan dari dulu yang dulu telah berlalu dan sekarang diharapkan kita selalu humanis kepada anak-anak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi paling bawah negatif, netral, positif. Itu datanya seperti itu. Contohnya, suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Itu hukuman itu tidak nyaman. Terus pada konsekuensi, suatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid juga, tapi jangka pendek karena anak sudah tahu bahwa dia itu ada kesalahan. Terus untuk yang restitusi merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka panjang. Jadi anak benar-benar telah melanggar itu dan mau berniat untuk memperbaikinya secara intern dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu butuh suatu proses yang luar biasa untuk mencapai suatu restitusi. Nah,
kita bahas adanya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Versi 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang ketiga yaitu dalam restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi sifatnya dari dalam diri peserta didik kita. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena dalam manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai mengulang kesekian kali untuk kesalahan itu. Kalau pepatah mengatakan jangan jatuh berulang kali pada lubang yang sama. Bangetan seperti itu. Restitusi bahkan untuk memperbaiki hubungan. Jadi nanti tidak ada perasaan yang negatif setelah kejadian itu. Yang sudah ya sudah, semuanya pihak bisa menerima dari kesalahan itu dan memperbaiki kesemuanya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kita menawarkan solusi kepada anak yang melakukan kesalahan itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan kita adalah menuntun kemana anak kita yang mereka inginkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi penekanannya pada sifat dan karakter anak. Restitusi menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Jadi ada jalan keluarnya yang terbaik bagi anak. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Jadi contoh dari penanganan restitusi adanya suatu pelanggaran kesalahan atas kesepakatan kelas. Saat pembelajaran terjadi, ada siswa yang secara sengaja bermain HP, main game, mabar, main bareng saat kegiatan pembelajaran. Di sini penerapan guru bukan mencari kesalahan, tidak, tapi mencari solusi dan menunjukkan, menuntun atas kesalahan yang diperbuat untuk tidak diulangi lagi. Inilah dari diagram segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena itu tidak ada manusia yang sempurna. Selalu untuk memotivasi, saya juga pernah melakukan seperti ini. Semua orang juga pernah salah. Semua, tidak ada manusia yang sempurna. Itulah langkah-langkah dalam menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan
masalah ini. Ya, memberikan keyakinan kepada anak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi apa pencerahan dari permasalahan ini. Kamu berhak untuk merasa seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Itulah beberapa pertanyaan atau kegiatan yang bisa dilakukan dalam menstabilkan identitas. Sahabat yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Yaitu kita lakukan dengan suatu tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Beberapa kalimat yang bisa diberikan saat penanganan yaitu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hanya ini. Jadi kita masih bisa untuk memotivasi dan jadi anak tidak terus kecil hati itu tidak sedikit kita bongkok sedikit tidak down daripada sebelumnya. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak itu pasti melakukan sesuatu itu pasti punya alasan tertentu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan akan keyakinan, yang mana pada teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan langkah yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, yaitu dengan ungkapan kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita tanamkan hal semacam itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita tanyakan pada anak tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah kita yang dibuat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tambahkan. Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penghargaan. Apa itu penghargaan? Yaitu di mana ada piala, ada beberapa pemberian, itu yang kegiatan yang terbaik untuk pemilihan. Suatu penghargaan, suatu benda atau peristiwa ringan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ataupun sebagai pemantau, ataupun yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini lebih pada ancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu acara dia. Cara posisi penghukum yaitu dengan nada suara yang tinggi
bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Sebagai posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Ciri posisi pembuat rasa bersalah nadanya suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, mendekat pada anak, mencoba mengambil hati anak. Sedangkan untuk sebagai posisi teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajaan. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi posisi teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jelaga. Sedangkan posisi pemantau yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid tanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kondisi posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita mengingat posisi murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita akan menengok kembali akan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal itu menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer itu memiliki suara nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Budaya positif. Satu, bisa kita terapkan, yaitu yang pertama ringkas. Singkirkan barang-barang yang tidak terpakai lagi. Nah, seperti ini penataan tampak bersih dan perlu planning yang kuat, fasilitas yang mendukung untuk penataan barang-barang yang sudah disiapkan, misalnya dengan locker ataupun yang lainnya. Jadi tampak di atas meja kerja itu bersih, jadi tidak menghalangi pandangan setiap guru. Atau dengan ini membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak sembarangan, tidak ditinggal, seperti itu. Yang ketiga, beres-beres. Gambaran seperti masa kecil dibawa pulang sesuatu yang sudah tidak terpakai, yang bisa jadi untuk pertimbangan. Ya Pak Anja? Iya. Terus yang kedua, apa itu? Rapi. Kerapian, yaitu menata dan menyimpan peralatan dengan rapi. Apa kegiatannya? Ya, tentunya seperti itu. Wah, luar biasa kalau tadi bisa dibariskan. Sewaktu saya masih SMA dulu berjalan di sepanjang jalan Longgo Wongso atau waktu SMA 1 sampai sama warga, parkiran satu warna, satu baris, udah semua seperti luar biasa. Tapi butuh perjuangan yang memang itu bayar juga saatnya, karena itu membayar juga. Nah, kalau itu bisa ke siswa, ke saudara, itu luar biasa. Oh, parkir saya sini, besok di sini, besok di sini, seperti itu. Terus yang kedua yaitu rapi di sini, ya. Terampil trendy. Jadi di salon ini juga enak, secara estetis untuk berurusan itu luar biasa. Jadi tidak seperti amburadul seperti kalau zaman kuliah itu betul-betul amburadul, tapi saat masih di penerapan di sekolah itu memberikan contoh yang seperti itu. Nah, yang ketiga seperti ini. Nah, jadi baju sesuai seragam seperti itu. Yang ketiga resik, yaitu dengan menjaga kebersihan tempat kerja ataupun tempat belajar. Nah, ini salah satunya di tempat kita yang sudah memulainya dengan kesadaran. Pak Bambang juga seperti itu juga, membersihkan itu, Pak Handoyo, Pak Yono yang senantiasa menggunakan mejanya seperti itu, minimal tempat kerja kita masing-masing di meja kita masing-masing, seperti itu. Terus penataan meja kursi seperti itu untuk siswa setiap harinya, dan membersihkan papan tulis itu yang paling minim. Pergantian jam belajar itu guru yang baru itu sudah posisi sudah bersih. Dan yang ketiga, yang keempat, apa itu? Merawat atau kebiasaan ringkas
dan untuk merawat dalam keberlanjutan. Itu dengan apa? Ya, dengan membuat taman. Itu butuh sesuatu komitmen dan juga kontinuitas keberlangsungan lama. Jadi dia hanya sekilas membuat. Kalau membuat kita dalam konsep Jawa itu gawe gampang, sing anyel kuwi ngerawate. Itulah sesuatu itu. Beli itu mudah, membuat itu mudah. Itu konsistensi untuk merawat tetap indah itu yang sulit. Kalau bahasa agama itu selalu istiqomah. Seperti itu ya. Seperti itu. Yang kelima, yang terakhir yaitu rajin. Apa itu rajin? Yaitu disiplin mulai diri sendiri. Ya, di sini datang tepat waktu, dengan penuh keceriaan mereka belajar dan siap menerima apa yang akan diberikan oleh guru pada hari ini. Kegiatan diskusi berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Mereka saling